Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Zeklus e-Recycle akan mempresentasikan dokumen dari DPPL, Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak, dan SKPL. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Devandi Alfansyah dengan nomor RPM 2406110022. Lalu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Nugraha dengan NPM 2406110006. Lalu Saya Ilham Wahyudi Selahi dengan NPM 240611016. Saya Gutur Mahardi dengan NPM 24061111. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai dari dokumen DPPL, deskripsi perancangan perangkat lunak dari Zekud e-Recycle. Pertama-tama, kita mulai dari pendahuluan. Dokumen ini dirancang disusun untuk mendeskripsikan rancangan data dari sistem Zekud e-Recycle berdasarkan kebutuhan. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak, arsitek sistem, serta penguji dasar untuk memahami struktur kelas, alur, atau muka mekanisme yang akan dibangun pada sistem Zekus e-Recycle. Lingkungan masalah, Zekus e-Recycle adalah sistem digital terintegrasi yang mendukung pengelolaan siklus hidup sampah secara modern. Adapun definisi dan istilahnya, DPPL, deskripsi perancangan perangkat lunak, ada SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, ada UC, use case, IoT, QR code, ada QR logging, ada API, ada MQTT, message queuing telemetry transport, ada pickup agent, operator, PO, purchase order, dan MVC, model view control. Aturan penamaannya kita ambil dari referensi SKPL, ya dari SKPL. Ya sama, referensinya juga sama. Lalu deskripsi perancangan globalnya melingkupi komponen pertama dari server, ada yang menggunakan Linux, ada kliennya Android atau web, ada bahasa pemrogramannya Node.js, mobilenya ada Dart atau Flutter. Pemrograman webnya pakai kita menggunakan React.js, database yang kita menggunakan SQL, developer toolnya kita menggunakan Visual Studio Code, file sistemnya kita cloud storage, protokol komunikasi IoT-nya kita menggunakan MQTT, payment gateway kita menggunakan Unitrace atau QRIS, lalu layanan peta atau navigasi kita menggunakan Google Maps API. Deskripsi arsitekturnya akan lebih jelas lagi dijelaskan nanti di SKPL. Lalu ada pun deskripsi komponennya. Pertama kita ada out model, modul autentikasi, ada user model, ada transaksi modul, QR modul, IoT modul, logistik modul, source modul, complaint modul, dashboard modul, dan notifikasi modul. Rancangan ringnya bagian ini menjelaskan dari setiap use case yang tadi didefinisikan dalam SQL. Pertama ada dari use case UC1 seperti ini, ada control, service, repository, control. Lalu use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor pelanggan dengan kelas user view, out control, user service, dan user repository. Diagram kelasnya ada di lampiran SKPL di use case 1. Use case 2-nya kita menjelaskan manajemen transaksi dan pembayaran. Nama perancangannya ini bisa kita lihat, ada 5. Lalu ada use case 3 menjelaskan user QR logging. Ada pun nama perancangan seperti ini, ada 5, ada QR, control, service station, dan lain-lain. Lalu ada use case 4, kita menjelaskan monitoring kapasitas stasiun IoT. Ada 5. Kita menjelaskan IoT control, kapasitas, stasiun, notifikasi, dan dashboard. Use case 5, kita menjelaskan manajemen logistik dan pickup. Di sini bisa dilihat ada 5 juga nama perancangan, logistik, jadwal, maps, dan logistik view. Use case 6 dan 9 kita menjelaskan dari customer service, pelayanan customer service. Lalu perancangan detail kelasnya, nama perancangan kelasnya ada 17 ya. Di sini ada control, service,
repository, control, payment, dan lain-lain. Lalu ada kelas user control-nya, ada register user data, sama login, update. Lalu kelas user service-nya bisa dilihat sini. Ada nama operasi, visual dan keterangan, visibility dan keterangan. Lalu ada kelas transaksi control. Di sini bisa dilihat juga ada kelas QR service. Lalu ada kelas IoT control, kelas open control. Lalu ada diagram keseluruhan. Diagram keseluruhan Zekuti Recycle menggambarkan relasi antar hubungan kelas, rancangan, algoritma query, QR service, deskripsi algoritma validasi QR, terima kode QR, transkrip dari IoT scanner, dan lain-lain. Ada di sini tabel query, ada 1 sampai 5. Ada diagram stretch diperlukan untuk kelas, transaksi, dan kelas keseluruhan. Ada stretch kelas, ada stretch kelas keluhan, lalu ada yang ini rancangan antarmuka. Bagaimana mendeskripsikan rancangan antarmuka utama sistem Zyklus beserta spesifikasi objek. Antarmukanya nama lengkap, email, nomor telepon, password, konfirmasi password, daftar, seperti itu. Halaman loginnya sama seperti pada umumnya web. Lalu halaman QR, scan QR, ada area kamera status, tutup frame QR. Lalu perancangan representasi kelas, kita menggunakan user, transaksi, ada banyak. Ada ID, ada nama, ada seperti itu, banyak. Untuk matriks kerunutannya, di sini ada user control sampai notifikasi service. Seperti itu. Lalu untuk lebih jelasnya di SKPL, teman saya akan menjelaskan. Rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama ada pendahuluan, tujuan penulisan dokumen. Tujuan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini disusun mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem Zyklus. Dokumen ini bertujuan sebagai acuan bagi pengembang analisis sistem stakeholder dalam memahami kebutuhan secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada konvensi dokumen. Yang pertama ada penomoran menggunakan format hierarki, istilah use case, kata sistem, dan lain-lain. Yang ketiga di sini ada cakupan produk. Zyklus Recycle adalah sistem berbasis aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan sampah secara modern dan terintegrasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, mempermudah proses daur ulang, serta mendukung konsep smart environment. Referensinya kami mengambil dari dokumen software, recruitment, specification, dan lain-lain. Yang kedua ada overall description. Yang pertama ada perspektif produk. Zyklus Recycle merupakan sistem baru yang dirancang sebagai platform digital untuk mengelola siklus hidup sampah secara terintegrasi. Zyklus mengintegrasi aplikasi mobile, web dashboard, dan infrastruktur fisik berupa stasiun sampah pintar. Fungsi produknya, fungsi utama sistem Zyklus meliputi pengelolaan akun, transaksi pembayaran, serta operasional pembuangan sampah berbasis QR code. Yang ketiga ada kelas dan karakteristik pengguna. Pengguna sistem Zyklus terdiri dari beberapa kelas. Pelanggan merupakan pengguna utama yang menggunakan aplikasi melakukan scan QR, pembayaran, dan pengiriman keluhan. Yang keempat ada lingkup operasi.
sistem Zyklus berjalan pada platform mobile dan web browser modern. Yang kelima ada batasan perancangan dan implementasi. Pengembangan sistem dibatasi oleh kebutuhan konektivitas internet yang stabil untuk memastikan komunikasi data berjalan dengan baik. Yang keenam ada dokumentasi penggunaan. Dokumentasi penggunaan yang disediakan meliputi panduan penggunaan dari aplikasi mobile, panduan penggunaan dashboard, web untuk operator, serta dokumentasi bentuk fitur help atau VIP di dalam aplikasi. Yang ketujuh ada asumsi dan dependensi, sistem untuk mengasumsi bahwa pengguna memiliki smartphone dan koneksi internet yang aktif. Lalu ketiga di sini ada rekrutmen antarmuka eksternal. Antarmuka pengguna terdiri dari aplikasi mobile untuk pelanggan dan pickup agent, serta web dashboard untuk operator dan customer service. Yang kedua ada antarmuka perangkat keras. Sistem berinteraksi dengan perangkat keras berupa sensor, kapasitas, QR scanner, dan mekanisme pengunci pada stasiun sampah. Yang ketiga ada antarmuka perangkat lunak. Sistem Zyklus terhubung dengan beberapa komponen perangkat lunak eksternal seperti payment gateway untuk transaksi pembayaran. Yang keempat ada antarmuka komunikasi. Sistem menggunakan protokol komunikasi berbasis HTTP atau HTTPS untuk pertukaran dana antara aplikasi dan server. Lalu selanjutnya fitur sistem use case akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk fitur sistem use case-nya ya, yang pada awal-awal ini ada diagram Zyklus yang mana pada sistem Zyklus e-recycle kebutuhan fungsional disusun berdasarkan pendekatan use case untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Use case diagram digunakan untuk memvisualisasi hubungan tersebut, sedangkan descriptive use case menjelaskan alur prosesnya secara rinci. Di sini ada diagram ya, diagram yang mana hubungan pelanggan, wirausaha, operator operasional, dan IoT sistem. Boleh untuk yang pertama adalah use case 1, registrasi dan pengelolaan akun. Untuk tujuannya untuk memungkinkan pengguna untuk membuat akun, login, serta mengelola informasi. Untuk yang selanjutnya ada input data pengguna seperti harus menginputkan atau memasukkan nama, email, nomor telepon, dan password. Outputnya nanti ada pop-up seperti akan berhasil dibuat atau pengguna dapat masuk ke sistem dan data profil tersimpan. Untuk skenario utamanya, pengguna melakukan registrasi akun baru atau login ke sistem, kemudian sistem validasi data dan memberikan akses ke fitur aplikasi. Untuk prakondisinya, jika misalnya pengguna belum registrasi dan mencoba untuk masuk, nanti akan ada pengguna belum memiliki akun. Dan untuk langkah-langkahnya, pengguna membuka aplikasi Zyklus, membuka menu registrasi, pengguna memasukkan data yang dibutuhkan, nanti sistem akan melakukan validasi data, sistem menyimpan data dan memberikan akses ke pengguna. Kondisinya pengguna berhasil membuat akun dan dapat mengakses sistem. Skenario eksepsional, jika data yang dimasukkan tidak valid atau sudah terdaftar, sistem akan menampilkan pesan error. Contohnya, pengguna memasukkan email dan password yang valid, kemudian berhasil login dan masuk ke halaman utama aplikasi. Yang kedua ada manajemen transaksi dan pembayaran. Tujuannya untuk memproses pembayaran layanan penggunaan sistem. Ya, untuk inputnya memasukkan data transaksi dan metode pembayarannya. Outputnya status pembayaran berhasil atau gagal. Skenario utamanya pengguna melakukan pembayaran sebelum atau sesudah pengguna layanan. Untuk prakondisinya pengguna sudah login. Untuk langkah-langkahnya pengguna memilih metode pembayaran dulu. Nanti sistem akan menampilkan total biaya. Lalu pengguna melakukan pembayaran, sistem verifikasi, lalu status transaksi ditampilkan. Pasca kondisinya transaksi tercatat di sistem. Skenario eksepsionalnya pembayaran gagal atau saldo tidak cukup. Contoh pengguna membayar menggunakan e-wallet dan berhasil. Contohnya, oke, yang ketiga ada QR locking. Ini bertujuan untuk mengakses stasiun sampah menggunakan QR code, masukkan QR dari stasiun,
outputnya stasiun terbuka dan tahu akses ditolak. Nanti pengguna scan QR untuk membuka stasiun. Prakondisinya pengguna sudah login dan memiliki akses, dan langkah-langkahnya membuka dulu fitur scan-nya tentu saja di aplikasi Jaiklus, nanti memindai QR code, sistem memvalidasi. Jika sudah match atau sudah sinkron, nanti sistem membuka stasiunnya. Pasca kondisinya, stasiun dapat digunakan, skenario eksepsionalnya QR tidak valid atau akses ditolak. Untuk contohnya QR valid dan stasiun terbuka. Untuk yang selanjutnya di monitoring kapasitas stasiun atau IoT, bertujuan untuk memantau kapasitas tempat sampah secara real time. Data inputnya data sensor IoT, lalu outputnya informasi kapasitas stasiun. Skema utamanya operator melihat status kapasitas stasiun. Misalnya operator melihat jika nanti ada notif jika kapasitas stasiun sudah penuh, itu ada notifnya nanti di operator. Untuk prakondisinya, sensor aktif dan terhubung. Langkah-langkahnya, sistem menerima data sensor, lalu data diproses, lalu ditampilkan ulang ke operator. Pasca kondisinya, status stasiun diketahui karena eksepsionalnya sensor tidak mengirim data. Contohnya, stasiun penuh ditampilkan di dashboard. Nanti ada di dashboard aplikasinya. Untuk yang selanjutnya, di logistik dan pick up. Ini use case kelima, bertujuan untuk mengatur pengambilan sampah dari stasiun. Inputnya data lokasi dan jadwal pick up. Outputnya jadwal dan status pick up. Untuk skenario utamanya, operator membuat jadwal pick up dan agen menjalankannya. Prakondisinya data stasiun tersedia. Langkah-langkahnya, operator membuat jadwal, lalu agen menerima tugasnya, melakukan pick up, dan status diperbarui. Pasca kondisinya, sampah berhasil diambil. Skenario eksepsionalnya, pick up gagal atau tertunda. Contohnya, agen berhasil mengambil sampah dari lokasi. Untuk selanjutnya, yang keenam, di manajemen sourcing recycle. Tujuan untuk mengelola sampah yang dapat didaur ulang. Inputnya data jenis sampah recycle, outputnya data pengolahan recycle. Skenario utamanya, operator mengelola distribusi sampah ke mitra. Prakondisinya sampah tersedia. Lalu langkah-langkahnya, data sampah masuk, disortir, lalu dikirimkan ke mitra untuk didaur ulang. Pasca kondisinya, sampah diproses recycle. Skenario eksepsionalnya, data tidak valid. Contoh berhasilnya, plastik dikirim ke mitra daur ulang. Terus selanjutnya, di manajemen sorting readers, untuk bertujuan untuk mengelola sampah residu. Inputnya data sampah residu, outputnya data pengolahan redus. Skenario utamanya, operator mengelola pemusnahan atau energi. Prakondisinya sampah tersedia, langkah-langkahnya data dikumpulkan lalu diproses sistem. Pasca kondisinya sampah berkurang, skenario eksepsionalnya proses gagal. Lalu contohnya sampah dibakar untuk energi. Selanjutnya, manajemen sourcing reuse, bertujuan untuk mengelola barang yang dapat digunakan kembali. Inputnya data barang reuse. Untuk outputnya, barang siap digunakan kembali. Skenario utamanya, barang disortir dan distribusikan ulang. Lalu prakondisinya, barang tersedia. Langkah-langkah, barang dikumpulkan, disortir, lalu didistribusikan. Untuk pasca kondisinya, barang digunakan kembali. Untuk skenario eksepsionalnya, barang rusak. Atau untuk contoh hasilnya, di botol digunakan kembali. Selanjutnya, ke-9, layanan pelanggan atau customer service, bertujuan untuk menangani keluhan dan pertanyaan pengguna. Lalu inputnya data keluhan pengguna, output respon atau solusi dari sistem. Skenario utamanya, pengguna mengirim keluhan dan CS menanggapi. Prakondisinya, pengguna sudah login. Langkah-langkahnya, pengguna mengirim keluhan. Jika ada keluhan, lalu sistem menerima, CS memproses, dan respon dikirim. Kondisinya, keluhan terselesaikan. Skenario opsional satunya, kalau tidak valid atau contoh berhasilnya, di pengguna melaporkan QR error dan mendapatkan solusi. Yang 10, validasi QR code, tujuannya untuk melakukan verifikasi dan kode QR yang dipindai terhadap database. Inputnya kode inskripsi QR, outputnya status valid atau tidak valid. Skenario utamanya, IoT system mengirim kode ke server untuk diverifikasi kecocokannya. Lalu prakondisinya, terjadi aktivitas pemindaian di stasiun. Langkah-langkah, terima kode, lalu dicek database, lalu dikirim hasil validasinya. Pasca kondisi, sistem memutuskan akses diberikan atau ditolak. Skenario opsionalnya, timeout koneksi internet pada IoT system. Untuk contoh berhasilnya, server mengkonfirmasi bahwa QR tersebut milik user E atau user A. Untuk selanjutnya, di PO barang eksternal,
Bertujuan untuk memproses pembelian barang dari pihak ketiga atau mitra usaha untuk kebutuhan sistem. Inputnya item barang, kuantitas, dan harga dari mitra. Outputnya dokumen purchase order resmi. Skenario utama, mitra usaha menawarkan barang, operator menerbitkan PO melalui sistem, lalu prakondisi, stok internal kurang atau ada penawaran dari mitra usaha. Langkahnya, terima penawaran, buat PO, order, profile, serah terima barang. Lalu pasca kondisi, barang eksternal masuk ke inventory sourcing. Skenario eksepsionalnya, harga barang eksternal melebihi budget. Contoh berhasilnya pembelian 1 ton kardus bekas dari pengapul mitra. Untuk yang keenam, requirement non-fungsionalitas lainnya. Ada 6.1 requirement performa. Sistem Jacklus harus mampu merespon setiap permintaan pengguna dalam waktu minimal 3 menit operasi seperti login, pembayaran, dan scan QR. Sistem harus mampu menangani minimal 1.000 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan. Lalu yang ke-6.2 requirement keselamatan. Sistem harus meminimalkan risiko kerusakan atau kehilangan data akibat kesalahan sistem maupun kegagalan perangkat. Mekanisme backup data harus dilakukan secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi penting, dan sistem harus bisa menjaga privasi customer-nya di aplikasi aplikasi sistem. Yang selanjutnya 6.3 requirement keamanan. Ini mekanisme autentifikasi pengguna menggunakan email dan password. Data pengguna harus disimpan dalam bentuk terenkripsi untuk menjaga kerahasiaannya. Sistem harus melindungi transaksi pembayaran dari akses tidak sah dan menggunakan protokol keamanan seperti HTTPS. Lalu selanjutnya 6.4 atribut kualitas perangkat lunak. Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99% agar dapat diakses kapan aja dan dimanapun saja. Dari sisi usability, sistem harus mudah digunakan oleh pengguna umum tanpa pelatihan khusus. Dari sisi reliability, sistem harus mampu berjalan stabil tanpa sering mengalami error. Sistem juga harus maintainable sehingga mudah dikembangkan atau diperbaiki di masa depan. Yang 7 requirement lain adalah sistem Jacklus menggunakan database untuk menyimpan data pengguna, transaksi, dan data sensor IoT. Sistem harus mendownload penggunaan multiplatform yaitu aplikasi mobile dan web. Dari sisi hukum, sistem harus mematuhi regulasi terkait perlindungan dan pribadi pengguna. Lalu di bawah ada daftar kata-kata sukarnya ya, kata-kata yang ada di atas yaitu QR locking, sistem pembukaan tempat sampah menggunakan QR code, IoT adalah teknologi sensor, recycle, proses daur ulang, reduce, proses pengurangan sampah, reuse, penggunaan kembali barang, pick up agent, petugas pengambil sampah, operator pengelola sistem, customer service adalah layanan penanganan keluhan. Ini ada analisis lampiran B, analisis model, yaitu aktivitas diagram registrasi dan pengelola akun. Diagram aktivitas registrasi dan pengelola akun menggambarkan proses pengguna dalam melakukan pendaftaran. Pada sistem Jacklus, pengguna memasukkan data registrasi yang kemudian divalidasi oleh sistem. Jika data valid dan belum terdaftar, sistem akan menyimpan data profil dan memberikan akses ke menu utama. Nah, ini adalah diagram aktivitasnya. Ada customer dan siklus. Baik, yang kedua selanjutnya. Di activity diagram proses pembayaran sistem Jacklus. Diagram aktivitas manajemen transaksi dan pembayaran menggambarkan proses pengguna dalam melakukan pembayaran atau layanan pada sistem Jacklus. Pengguna memilih metode pembayaran dan sistem akan melakukan verifikasi melalui payment gateway. Jika berhasil, sistem menyimpan data transaksi dan menampilkan bukti kepada pengguna. Apabila pelayanan gagal selalu tidak mencukupi, sistem akan menampilkan notifikasi kegagalan pembayaran. Ini adalah diagram aktivitasnya untuk pembayaran sistem. Yang ketiga selanjutnya diagram aktivitas pemindaian QR locking. Diagram aktivitas QR locking sistem menggambarkan proses pengguna melakukan pemindaian QR untuk mengakses stasiun Jacklus. Sistem akan memvalidasi identitas pengguna dan status pembayarannya. Jika validasi berhasil, sistem membuka akses dan menyimpan data. Namun apabila gagal, menampilkan notifikasi penolakan dari sistemnya ke penggunanya. Ini adalah diagram aktivitasnya tentang QR system. Untuk selanjutnya,
diagram monitoring kapasitas stasiun. Diagram aktivitas monitoring kapasitas stasiun menggambarkan proses pengiriman dan data kapasitas tempat sampah dari sensor IoT ke sistem Biklu secara real time. Sistem akan validasi data sensor, melakukan analisis tingkat kepenuhan stasiun. Jika stasiun sudah melebihi batas tertentu, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada petugas pick up untuk melakukan pengambilan sampah di tempatnya. Nah, ini untuk diagram aktivitas monitoring kapasitas stasiunnya. Untuk selanjutnya di diagram aktivitas logistik pick up. Diagram aktivitas logistik pick up menggambarkan proses penjadwalan pengambilan sampah oleh sistem Biklu. Sistem akan membuat sampah dan rute pick up, kemudian mengirimkan notifikasi kepada petugas pick up. Setelah menerima notifikasi atau tugas, petugas akan melakukan proses pengambilan sampah dan hasil aktivitas akan disinkronkan kembali ke sistem. Untuk tabel diagramnya di logistik pick up. Lalu ada activity diagram aktivitas pemilihan dan distribusi mitra. Diagram aktivitas pengolahan sampah menggabungkan proses klarifikasi distribusi sampah kepada mitra usaha. Petugas operasi melakukan pemilahan sampah dan dimasukkan data klarifikasi ke sistem. Lalu sistem validasi dan menerbitkan purchase order kepada mitra usaha terkait. Lalu mitra usaha akan melakukan peninjauan terhadap purchase order sebelum proses distribusi diselesaikan. Berikut adalah tabelnya, tabel pemilihan dan distribusi mitra. Selanjutnya di diagram aktivitas sistem penanganan keluhan. Pelayanan penanganan keluhan pelanggan menggambarkan proses penanganan pengguna pada sistem Zyklus. Pengguna mengirimkan keluhan yang kemudian dicatat dan diteruskan oleh sistem kepada customer service. Customer service akan meninjau isi keluhannya dan memberikan solusi dan meminta klarifikasi tambahan apabila diperlukan. Adalah tabelnya, tabel untuk penanganan keluhan. Lalu selanjutnya untuk diagram sekuen bisa diteruskan oleh Ilham, silakan. Baik, saya akan meneruskan diagram sequence. Di diagram sequence kita memiliki registrasi dan pengolahan akun, di mana customer akan mengirimkan menu registrasi ke halaman registrasi secara action ya, terus dikembalikan tampilan form registrasi, user input data mereka, validasi data, hasil cek data email, dan alternatifnya jika email sudah ada, dia akan mengecek dan mengambilkan tampilan error dari registrasi ke halaman dan akan disampaikan ke customer pesan errornya. Jika berhasil, data tidak ada, akan berhasil dan akses login ke usernya atau customer. Yang kedua adalah pembayaran. User melakukan menu pembayaran, memberikan metode pembayaran, opsi pembayaran, dan konfirmasi pembayaran. Terakhir adalah proses pembayaran ke kontrol pembayaran. Nih, kalau di alternatif itu ada dua, gagal atau berhasil. Jika gagal, dia akan kembali ke kontrol, tampilkan error, dan mengirimkan pesan gagal ke customer. Jika berhasil, dia akan ke pihak ketiga, entity lain, validasi berhasil, simpan transaksi, cetak ekstrak, tampilkan bukti pembayaran kepada customer. Yang ketiga adalah scan mechanism ya. Di consumer akan membuka kamera, melakukan action, terus proses scan QR, di-scan oleh user. Salah. Sebelumnya itu buka kamera, tampil ke kamera, lalu dari boundary akan menampilkan proses scan QR, lalu masuk ke interaction and data log ya. Cek user ID, status cek pembayaran, status pembayaran. Di sini ada dua alternatifnya, ada gagal dan berhasil. Jika gagal, dia akan memasukkan insert log gagal ke data log, lalu tampilkan pesan error, dan lalu mengirimnya kepada customer bahwa scan mekanismenya gagal. Untuk berhasil, insert log yang berhasil, buka kunci sukses, dan tampilkan notifikasi berhasil ke customer. Untuk QR locking yang keempat, di sini ada IoT sensor sebagai entity ya, dan boundary, API sensor gateway, control monitoring, sensor dan data station sebagai entity, dan ada entity tambahan yaitu pick up data. Jadi di sini IoT sensor akan mengirim sensor, diproses ke monitoring, ID dan kapasitasnya, lalu tampilkan kamera ke user tadi sebelumnya ya, itu diatur oleh IoT sensor. Lalu di monitoring akan mengirimkan data ke entity lain, sensor data dan station, insert, dikembalikan, terus simpan, dimasukin lagi update dulu, update lagi sukses.
Untuk di sini alternatifnya ada 2, yaitu jika kurang dari 80%, monitoring akan mengirimkan respon sukses, konfirmasi ke 80%, yang berarti kurir belum dimasukkan ke jadwal. Jika lebih dari 80%, kurir akan dikirim ke pickup data, jadi kurir akan dijadwalkan ke session. Selanjutnya adalah customer service ya. Di sini customer service ada 2 alternatifnya. Jika kosong, tanpakan error, pesan input kosong, dan input file sukses akan mengirimkan pesan kepada user. Di sini customer service akan membuka daftar keluhan, masuk ke halaman dashboard customer service, get daftar, dikembalikan data keluhan, tampilkan daftar keluhan, dan ke alternatif tadi. Oke, kita ke kelas diagram. Di kelas diagram ini kita memiliki 18 kelas ya, yang terbagi sebagai dalam abstrak, interface, entity, control, dan eksternal. Yang pertama ada abstrak ya, di sini ada pengguna dan juga ada sumber sampah yang memiliki atribut utama yaitu ID dan nama, serta 2 operasi yaitu login dan logout. Dari kelas pengguna ini terdapat 5 subkelas yang mewakili sifatnya melalui relasi inheritance, yaitu pelanggan, pengguna akhir yang melakukan transaksi dan scan QR, operator, mengelola jadwal pickup dan memantau stasiun, pickup agent bertugas menerima dan melaksanakan tugas pengambilan sampah, mitra usaha, pihak bisnis yang mengajukan dan menerima purchase order. Customer service menangani keluhan dan mengirimkan respons. Selanjutnya adalah abstrak kelas sampah, hierarki sampah ya. Di sini hierarki sampah kelas ini mendefinisikan perilaku umum dari setiap jenis sampah yang masuk ke sistem, yaitu operasi klasifikasi, sortir, dan lain-lain di sini. Sampah recycle. Di sini ada sampah yang dapat didaur ulang, yang memiliki atribut dan operasi hitung nilai jual. Sampah reduce, sampah yang dimusnahkan memiliki atribut metode pemusnahan dan operasi proses energi. Sampah reuse, barang yang dapat digunakan kembali memiliki atribut kondisi barang dan operasi masuk katalog. Dengan adanya dua hierarki inheritance ini, sistem memenuhi prinsip open close principle di mana kelas baru dapat ditambahkan tanpa mengubah kelas yang sudah ada. Selanjutnya ada interface ya. Di sini ada interface, lalu ada interface lagi. Di sini interface pembayaran ya, yaitu ada proses pembayaran dan verifikasi status. Interface ini diimplementasikan oleh kelas transaksi, yang artinya transaksi wajib menyediakan kedua operasi tersebut. Relasi ini ditunjukkan dengan garis putus-putus bertanda segitiga terbuka. Bisa dilihat. Interface kedua ada notifikasi, mendefinisikan operasi kirim pesan dan broadcast. Interface ini diimplementasikan oleh kelas notifikasi yang bertindak sebagai kontrol pengirim pesan ke pengguna sistem. Pengguna interface membuat sistem lebih fleksibel dan dapat diakses dengan cepat. Terakhir ada komposisi dan belum terakhir. Ini masih komposisi dan agregasi. Komposisi ini ditunjukkan dalam diamond terisi hitam ya. Sudah dapat dilihat beberapa. Relasi ini ada antara stasiun sampah dan sensor IoT. Artinya sensor IoT adalah bagian yang tidak terpisahkan dari stasiun sampah. Jika stasiun sampah dihapus, maka sensor-sensornya pun ikut tidak ada. Agregasi ditunjukkan dengan diamond terbuka. Relasi ini di antara stasiun sampah dan sumber sampah. Artinya, stasiun sampah dapat menampung 0 hingga banyak sumber sampah. Namun sumber sampah itu sendiri tetap bisa berdiri sendiri secara konseptual. Selain itu, ada pengguna, memiliki relasi komposisi dengan kelas akun. Setiap pengguna mesti memiliki tepat satu akun, dan akun tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa pengguna. Ada asosiasi dan dependensi. Asosiasi 1, pelanggan melakukan transaksi, satu pelanggan dapat melakukan satu atau banyak transaksi. Asosiasi 2, operator membuat jadwal pickup. Satu operator bertanggung jawab membuat satu atau lebih jadwal pickup untuk mengatur pengambilan sampah dari lokasi pelanggan. Ketiga, keluhan menghasilkan respon. Setiap keluhan yang masuk akan menghasilkan satu respon dari customer service. Dependensi, transaksi menggunakan payment gateway. Transaksi bergantung pada sistem external payment gateway untuk memproses pembayaran. Relasi ini bersifat dependensi karena transaksi hanya menggunakan layanan payment gateway tanpa memilikinya. Dengan semua itu, kita sudah mencakup inheritance minimal 2, asosiasi dependensi max 3, agregasi atau komposisi minimal 1, abstract class minimal 1, interface minimal 1. Sebagai tambahan, kita memiliki deployment diagram ya.
Di deployment diagram ada devices Ubuntu sebagai server yang memiliki 8 core, 16 GB RAM. Artifaknya itu atau software yang dijalankan adalah REST API, autentikasi session manage, dan MQTT broker. Di selanjutnya ada database server menggunakan PostgreSQL, SSD 500 GB dengan software berjalan Cycles MindDB, lalu IoT Log Store. Lalu di MQTT ada sensor ya, di IoT device ada ESP32, Wi-Fi, dan MQTT. Ini berbentuk fisikal. Jadi sensornya berbentuk fisikal, di mana ada sensor firmware sebagai software, ada MQTT client sebagai software. Selanjutnya ada tambahan lagi di state chart. Kita membuat 2 state chart, ada di transaksi. Transaksi dibuat di awal, transaksi dibuat, lalu ada 2 ya. Ada timeout, batal jika transaksi terlalu lama didiamkan, dibatalkan, akan di-refund proses, lalu final. Lalu jika dibayar, dicek payment gateway-nya gagal, akan dibatal kembali. Jika berhasil, poin dihitung. Jadi setiap ada transaksi akan ada poin yang dihitung. Di verifikasi juga ada retry ya. Jadi beberapa kali sistem akan mencoba, jika gagal, sistem akan mencoba retry beberapa kali jika ada kegagalan. Selanjutnya ada ini customer service. Dimulai dari customer service mulai meninjau, open case baru, dia akan butuh info dari server, pending info, verifikasi, info diberikan, lanjut ke resolve. Solusi dikirim ke pelanggan konfirmasi, lalu close, tiket ditutup, selesai. Begitu saja dari presentasi kita. Sekian dan terima kasih.